وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kepada para dewan juri yang saya hormati dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan satu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato tentang nabiku, idolaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kehidupan ini kita sebagai manusia tentu mempunyai idola. Kalau anak-anak biasanya mengidolakan para tokoh-tokoh kartun seperti Superman, Batman, Iron Man, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengidolakan para artis dan para penyanyi seperti Ria Ricis, Raffi Ahmad, Firkoun, dan masih banyak lagi. Apakah mereka yang mengidolakan para artis dan para penyanyi itu salah? Apakah mereka yang mengidolakan para tokoh-tokoh kartun itu keliru? Kalau mereka hanya sekedar menyukai musiknya, kalau mereka hanya sekedar menyukai lagunya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka sudah mengikuti perbuatan dan tingkah laku para artis dan para penyanyi itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena para artis dan para penyanyi itu hanya manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Hadirin rahimakumullah, lantas siapakah yang pantas untuk kita idolakan, yang patut kita tiru perbuatan dan tingkah lakunya? Yang pantas untuk kita idolakan tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti perbuatan dan tingkah laku beliau? Karena beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sungguh mulia, perbuatannya senantiasa jujur, perkataannya selalu menyejukkan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad akhlakmu sungguh agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menuju ke Ka'bah, di tengah perjalanan beliau merasakan ada yang tidak biasa. Ternyata pada hari itu beliau tidak menjumpai orang kafir Quraisy yang biasanya melempari beliau kotoran, yang biasanya meludahi beliau ketika perjalanan ke Ka'bah. Setelah Nabi Muhammad bertanya kepada para tetangga kemana orang Quraisy tadi, ternyata orang Quraisy tadi sedang sakit. Lalu, apakah respon Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad merasa senang karena orang yang biasa meludahi beliau itu sedang sakit? Ternyata Nabi Muhammad SAW ikut prihatin, bahkan berniat untuk menjenguk orang Quraisy tadi. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya. Beliau mengajarkan agar tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga, tapi balaslah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad menjenguk orang Quraisy tadi merasa menyesal dan memuji akhlak baik Rasulullah. Dan orang Quraisy tadi memutuskan akan masuk Islam dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon dukungannya ya dengan cara like dan share video kami. Terima kasih.